Yang mengkhawatirkan dari kinerja Presiden Jokowi adalah sektor pertanian. Kebijakan ekonomi tidak menjadikannya sebagai prioritas. Pertanian hanya pernah melampaui pertumbuhan ekonomi justru pada saat pandemi. Ketika terjadi pertumbuhan negatif pada keseluruhan sektor, pertanian masih bisa positif. Tetapi di luar itu, pertanian selalu lebih rendah. Akibat pertumbuhan yang demikian, porsinya dalam struktur PDB pun cenderung menurun. Produksi beberapa hasil pertanian juga memang mengalami stagnasi di 55 juta ton. Lalu mereka ikut bertani. Padahal lahan pertanian tidak bertambah banyak. Keluarganya yang menerima saja daripada tidur-tiduran di rumah kan jadi ikut bekerja. Akhirnya sektor pertanian menggendong banyak orang dengan hasil yang tidak meningkat. Pada saat bersamaan dengan bertambahnya jumlah buruh tani, upah realnya tidak meningkat. Jadi juga menunjukkan bahwa sebenarnya kesejahteraan petani dilihat dari NTB juga tidak mengalami perbaikan. Salah satu yang mengkhawatirkan dari kinerja perekonomian era pemerintahan Presiden Jokowi adalah kinerja sektor pertanian. Terjadi perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan yang mencerminkan kebijakan ekonomi tidak menjadikannya sebagai prioritas. Pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas artinya termasuk kehutanan dan perikanan, pada semester 1 2023 hanya sebesar 1,27%. Jauh di bawah pertumbuhan seluruh sektor yang disebut pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11%. Bandingkan ya, 1,27% berbanding 5,11%. Kinerja ini melanjutkan yang terjadi di tahun 2021 dan 2022. Jadi 2021 sektor pertanian juga hanya tumbuh 1,87% dan 2022 juga hanya 2,25%. Semua di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian hanya pernah melampaui pertumbuhan ekonomi justru pada saat pandemi tahun 2020. Ketika terjadi pertumbuhan negatif pada keseluruhan sektor, pertanian masih bisa positif. Tetapi di luar itu, pertanian selalu lebih rendah. 21-22. Jadi 2 tahun terakhir, pertumbuhan yang tadi 1,87 dan 2,25 itu di bawah rata-rata sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi 2011 sampai 2019, sektor pertanian masih bisa tumbuh 3,95%. Memang di bawah pertumbuhan ekonomi, tapi kan masih dekat lah, berjarak 1%. Akibat pertumbuhan yang demikian, porsinya dalam struktur PDB pun cenderung menurun. Dan pada tahun 2022, sektor pertanian, porsi keseluruhannya hanya 12,40% dari seluruh sektor. Pada saat yang bersamaan, dengan kontribusi produksi sebesar 12,40% itu, pertanian masih bisa atau terpaksa tepatnya menyerap tenaga kerja sangat banyak. Mencapai 40,69 juta per Februari 2023. Itu merupakan 29,36%, nyaris 30% ya. Jadi 41 juta orang dan nyaris 30% dari seluruh pekerja itu ada di sektor pertanian. Dengan kata lain, petaninya masih bertambah, tetapi porsi nilai tambahnya cenderung menurun. Dengan demikian, produktivitas per petani itu cenderung menurun, setidak-tidaknya stagnan. Produksi beberapa hasil pertanian juga memang mengalami stagnasi. Sebagai contoh ya padi selama beberapa tahun terakhir tuh stuck di 55 juta ton, plus minus dari 55 juta ton. Pada saat kinerja sektor pertanian memang terkonfirmasi dari lahan yang tidak bertambah secara signifikan. Ya jumlah lahan segitu saja, itu bertambahnya sangat sedikit. Kemudian produksi dari berbagai produksi pertanian, dalam arti luas ya tanaman pangan termasuk, perkebunan termasuk, kehutanan termasuk, perikanan termasuk, dan juga peternakan. Akibatnya produktivitas per petani itu cenderung menurun. Mengapa? Pada saat terjadi pandemi misalnya, lalu orang-orang kena PHK, atau usahanya tutup, mereka pulang ke desa, lalu mereka ikut bertani. Padahal lahan pertanian tidak bertambah banyak, keluarganya yang menerima saja daripada tidur-tiduran di rumah kan jadi ikut bekerja. Akhirnya sektor pertanian menggendong banyak orang dengan hasil yang tidak meningkat signifikan, kan rendah tadi pertumbuhannya. Maka kesejahteraan petani pun sulit untuk membaik. Ini terkonfirmasi lagi karena data-data statistiknya berhubungan satu dengan yang lainnya. Tadi sudah sebutkan porsi dalam PDB, laju pertumbuhannya, kemudian juga ada data-data produksi fisik, jumlah pekerja, terkait juga dengan data kemiskinan.
ternyata dari penduduk miskin, dari rumah tangga miskin, kurang lebih 26 juta kurang sedikit, itu separuh rumah tangga miskin adalah mereka yang berada di sektor pertanian. Dengan kata lain, cukup banyak dari mereka yang bekerja di sektor pertanian, mungkin mencapai 20%. Tadi kalau total orang miskin, separuhnya bekerja di sektor pertanian. Kalau dari sisi sektor pertanian, mereka yang bekerja di sektor pertanian itu sekitar 15% lebih itu miskin. Data ini juga dikuatkan lagi oleh data buruh tani. Jadi buruh tani itu selama pandemi itu bertambah. Sebelum pandemi hanya di kisaran 4,8 sampai 5 juta. Dari pandemi sampai sekarang jumlah buruh tani itu adalah sekitar 5,7 juta orang. Pada saat bersamaan dengan bertambahnya jumlah buruh tani, upah realnya tidak meningkat. Upah nominal memang meningkat. Upah nominal itu ya upah yang diterima oleh petani rata-rata itu meningkat. Tetapi pada saat bersamaan di desa terjadi kenaikan harga-harga dan kenaikan biaya hidup di perdesaan. BPS mengeluarkan apa yang disebut dengan upah real buruh tani. Faktanya data BPS menunjukkan upah real buruh tani juga mengalami penurunan. Dalam hal yang disebut dengan nilai tukar petani, itu yang paling sering dikutip, itu datanya sangat agregat ya. Karena beberapa sektor pertanian yang bersifat rakyat, pangan rakyat, itu bisa terbantu oleh sektor perkebunan besar atau sektor kehutanan dan lain sebagainya. Tetapi itu pun NTP ya namanya, nilai tukar petani tidak membaik signifikan. Fluktuasi di kisaran-kisaran itu saja. Jadi juga menunjukkan bahwa sebenarnya kesejahteraan petani dilihat dari NTP juga tidak mengalami perbaikan signifikan. Indonesia sering diajarkan di bangku sekolah dasar, sekolah menengah, bahwa kita adalah negara agraris, negara pertanian. Tetapi dilihat dari neraca ekspor-impor, kita lebih banyak impor. Tahun 2022, ekspor komoditas hasil pertanian itu hanya bernilai 7,26 miliar dolar. Sementara impornya mencapai 12,39 miliar. Jadi kita defisit. Defisit artinya kita membayar karena beli lebih banyak daripada menjual. Sebesar 5,13 miliar dolar. Selama era pemerintahan Presiden Jokowi, defisit ekspor-impor petani ini cenderung meningkat. Dengan demikian, ulasan kita ini, kita melihat bahwa pertama, sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dari sebagian besar sektor lainnya dan dari rata-rata keseluruhan sektor. Yang kedua, pertanian masih menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Hasilnya buat petani juga makin tidak menguntungkan. Yang ketiga, dari sisi ekspor impor, ternyata produksi kita tidak mencukupi untuk dijual dan malah kita mengimpor lebih banyak. Dan ini di masa mendatang akan menekan neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan kita. Kondisi seperti ini jika tidak ada perubahan mendasar dalam strategi pembangunan ekonomi, strategi terhadap pertanian, dan lebih khusus lagi strategi bagaimana petani bisa menjadi sejahtera, maka makin ke depan situasinya menjadi makin rawan. Karena saya ingatkan sekali lagi, masih 40 juta orang bekerja di sektor pertanian. Berarti kalau dari sisi keluarga kita bisa bayangkan, sepertiga dari penduduk Indonesia itu masih bergantung pada sektor pertanian. Dengan kebijakan yang tidak mengedepankan, tidak menomorsatukan pertanian, tidak mengutamakan kesejahteraan petani, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan yang banyak di masa depan dan sudah mulai terasa sejak sekarang.